Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir meralat pernyataannya terkait tunjangan beras untuk anggota Dewan. Nah, ia mengaku sempat salah sebut jumlahnya yang mencapai 12 juta rupiah per bulan. Nah, yang benar jumlah tunjangan beras untuk anggota DPR RI itu ya hampir sekitar 300 ribu rupiah per bulan. Seperti saya sampaikan, tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200 ribu kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni merespons soal tunjangan DPR yang belakangan menjadi sorotan publik. Sahroni bilang tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah justru lebih efisien daripada anggota DPR mendapatkan fasilitas rumah dinas. Menurut Sahroni, laporan dan penghitungan dari Setjen DPR, biaya pemeliharaan rumah dinas per tahun jika bisa ditotal ini mencapai ratusan miliar rupiah. Jauh lebih mahal daripada memberikan tunjangan cash atau tunai sebesar 50 juta rupiah. Menanggapi kenaikan sejumlah tunjangan yang jadi sorotan, Sahroni bilang anggota DPR pun tetap memberikan perhatian kepada masyarakat. Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Ya, banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang kasih masukan lebih baik dikasih tunjangan tunai, di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu. Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya fantastis nih, enggak, itu biasa sebenarnya. Cuman kan ada orang yang nggak senang, gila DPR semau-maunya gitu, dapat duit seenak-enaknya ngelakuin hal enggak. Kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat, uangnya pasti kembali ke masyarakat. Kita bahas masalah kenaikan tunjangan anggota DPR RI ini bersama Sekjen DPR Indra Iskandar dan Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio. Tentu saya ke Pak Sekjen dulu nih. Pak Sekjen, yang jadi dasar sebenarnya, ini jadi pertanyaan publik sekarang gitu ya, yang jadi dasar untuk menaikkan tunjangan anggota Dewan gitu ya, alih-alih menghemat, karena kan misinya pemerintahan Prabowo kan efisiensi. Tapi ya ini jadi pertanyaan publik, efisiensi dinaikkan tunjangan nih para anggota DPR, apa sih alasan yang paling mendasarnya gitu loh? Ya, mungkin yang pertama saya sampaikan bahwa ini kajian ini bukan diputuskan di pemerintahan Pak Prabowo ya. Prabowo. Ini diputuskan dulu keluar peraturan ini dari Menteri Keuangan itu tanggal 19 Agustus 2024. Jadi kajian ini sebenarnya dari 2 tahun lalu ya, melihat berbagai kondisi rumah di Kalibata khususnya itu yang khususnya yang bocor gitu ya. Kemudian hampir setiap hujan itu pasti air naik walaupun setinggi lutut lah. Gitu. Oh, ini buat kita bicara tunjangan tempat tinggal ya berarti ya? Ya, tunjangan tempat tinggal gitu ya tadi ya. Tunjangan tempat tinggal dulu ya. Karena tadi menyebut istilah ada kenaikan tunjangan cuma itu, karena yang lain nggak ada yang signifikan, nggak ada yang naik dan nggak ada yang kenaikan. Hanya semua basisnya tetap pada PP nomor 75 tahun 2000. Semua basis penghasilan Dewan tetap berdasarkan itu ya. Jadi kecuali ada dana-dana kegiatan yang itu memang didasari pada peraturan Menteri Keuangan. Tapi selebihnya itu semua masih 26 tahun lalu ditentukan besaran-besarannya. Jadi kalau berkaitan duit yang tadi 50 juta itu diputuskan memang sudah pada periode lalu. Periode lalu diputuskan. Nah, tapi bagaimana dengan yang dikatakan oleh pimpinan DPR Pak Adis Kadir juga tuh, tadi juga sempat kita tampilkan di berita pengantar. Ya kalau tadi yang 12 juta slip tang kayaknya ya, salah dikoreksi menjadi 200 ribu. Tapi ada juga menyebut tunjangan bahan bakar, tunjangan bensin katanya. Itu kenaikannya sampai berapa ya kalau saya tidak salah? Sampai 7 juta begitu. Bukan, saya jelaskan tunjangan bensin 3 juta. Jadi 3 juta tunjangan bensin. Bukan kenaikan, itu baru dapat mulai bulan Mei kemarin. Oh, sebelumnya tidak ada. Tidak ada tunjangan bensin. Baru ada tunjangan bensin. Bulan Mei kemarin sebesar 3 juta rupiah. 3 juta. Oke. Jadi kalau yang signifikan, kalau lebih rinci lagi, rumah yang paling besar, tempat tinggal 50 juta dan tadi bahan bakar. Bahan bakar. Untuk bensin baru ada bulan Mei kemarin 3 juta rupiah. 3 juta. Selebihnya tidak ada kenaikan tunjangan lain? Tidak ada tunjangan lain. Oke, saya ke Bung Media dulu. Ya kalau kemarin dikatakan oleh Pak Adis
ya tentu semua kaget gitu kan, 12 juta untuk beras bisa satu RT, bisa satu kecamatan kayaknya kalau ngomong 12 juta, ternyata hanya 200 ribu rupiah. Dan tadi juga sudah diklarifikasi untuk tunjangan bahan bakar hanya 3 juta, namun yang besar ini 50 juta. Yang jadi sorotan tetap nih tempat tinggal. Gimana Mas Media lihat nih? Iya, soal tunjang menunjang ini ya Mas. Tunjang menunjang Jadi, nih. ada dua mazhab. Politisi itu digajinya seperti apa? Mazhab pertama itu mazhab konstitusional. Ya. Kayak di US, kenaikan itu hanya bisa terjadi setelah term anggota legislatif kalau di kita ya. Kalau di Australia itu ada komisi independen. Ya. Di Indonesia ini aneh. Gaji ditentukan oleh undang-undang, tapi tunjangan-tunjangan ini ditentukan oleh menteri. Nah, disinilah potensi abuse-nya. Ada potensi penyuapan secara legal yang mungkin saja terjadi antara eksekutif terhadap legislatif. Ya tadi akhirnya tunjangan terus diberikan setiap tahun. Jadi tunjangan-tunjangan ini nanti mohon dikoreksi ya Pak ya. Ada puluhan tunjangan-tunjangan, anak, istri, beras, bensin ya, tunjangan komunikasi. Ada lagi. Dan menurut saya ini irasional dalam kondisi ekonomi kita hari ini. Masyarakat di Pati dipaksa bayar pajak lebih banyak, belum dibone dan yang lain-lain. Jadi ini melukai perasaan publik. Dan atas dasar ini saya kira pemerintah termasuk juga DPR harus melihat ini sebagai kritik yang konstruktif. Begitu. Ya, nah kalau begitu tadi kan Mas Medi juga mengatakan ini melukai perasaan publik. Iya, saya paham betul karena kita tahulah Pak Indra ya. Di daerah-daerah banyak sekali protes kenaikan pajak, di Pati, di Jombang, lalu di Cirebon, ini banyak sekali di Bone juga terjadi kemarin itu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Sekjen dengan komunikasinya juga dengan pemerintah? Apakah akan mereview lagi tunjangan-tunjangan ini mengingat kalau kata Pak Indra ini kan ditetapkan di periode lalu ya sudah, kalau sekarang sudah terlanjur ditetapkan ya apa ada review untuk ya mengefisienkan diri lah anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh DPR, apa ada langkah yang bisa atau ada anggaran-anggaran yang bisa dipangkas gitu. Saya tapi tanyakan itu setelah jeda ya Pak. Saya mau iklan dulu nih. Setelah jeda kami akan tanyakan ke Pak Indra. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sebelum jeda tadi saya tanya ke Pak Indra Iskandar sebagai Sekjen DPR. Kalau memang bolehlah ditetapkan periode sebelumnya. Artinya kan dengan situasi kondisi yang current seperti saat ini, dengan misi efisiensi pemerintah, lalu juga ya banyaklah peristiwa-peristiwa ekonomi yang mengguncang kehidupan masyarakat seperti PHK di mana-mana, lalu juga kesulitan mencari kerja sekarang. Apakah nggak ada kebijakan atau komunikasi juga lah sama pemerintah untuk mereview kembali kebijakan-kebijakan kenaikan tunjangan ini, Pak Indra? Ya kan sebenarnya kalau kita ngomong teknis gitu ya, rumah ini sudah dikembalikan kepada negara gitu ya. Kemudian juga ada kewajiban negara untuk memenuhi hal-hal semacam itu gitu ya. Dan sebenarnya lembaga-lembaga tinggi lain juga semua tunjangan itu ada. Cuma kalau di DPR kan ribut ya. Lembaga-lembaga lain damai-damai aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya dan jumlahnya juga lebih besar sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sudah sangat moderat. Kalau jadi pertanyaan-pertanyaan yang teknis semacam itu memang ini kan kita secara jujur juga harus katakan bahwa kondisi objektif dalam pengelolaan keuangan tuh antara rumah dengan diberikan dalam bentuk uang memang akuntabilitasnya lebih aman dalam bentuk uang karena pemeliharaan rumah itu besar dan itu berpotensi memang ada fraud dan lain sebagainya. Gitu. Jadi fraudnya untuk maintenance-nya itu tadi? Ya kalau rumah itu kan bisa berbagai tafsir kan intinya jumlah pemeliharaannya yang diperbaiki seberapa besar segala macam gitu ya. Tentang kendalinya terlalu besar. Tapi kalau dalam bentuk uang saya sudah bekerja sama juga dengan beberapa bank himbara, anggota DPR yang mau menyewa dalam 2-3 tahun ke depan itu, mereka dapat uang dan mereka mencicil ke bank dan lewat kami, mereka nggak terima uang lagi. Ada juga yang mereka mencicil rumah di pinggiran Jakarta gitu, itu lewat kami, bank himbaranya langsung memotong langsung dari kami. Jadi itu juga menurut saya satu alternatif untuk ke depan. Atau begini Pak Indra, mungkin nggak kalau misalnya tunjangan-tunjangan diberikan itu sifatnya lamsam, jadi nggak diberikan mau berapapun habisnya segitu diberikannya gitu. Jadi sifatnya reimbursement gitu, nggak lamsam. Ya mekanisme itu sebenarnya bukan DPR mutusin ya, jadi dalam akuntansi negara tuh memang sudah ada standar-standarnya gitu. Termasuk salah satunya adalah
dalam cara pemberian uang semacam itu. Sebenarnya buat DPR kalau dibuat lamsam jauh lebih enak juga gitu ya. Mereka di ini. Tapi risiko kalau lamsam juga harus sesuai dengan ini juga standar harga yang fair gitu kan. Sebenarnya ini kan juga kami juga dulu menggunakan survei, menggunakan konsultan ya untuk besaran-besaran itu. Dan yang memutuskan Kementerian Keuangan bukan DPR yang memutuskan itu. Ya, oke. Bung Media gimana kalau kata Pak Indra ini sebenarnya udah menahun ya. Tadi komponen yang selain rumah dan tunjangan apa tadi yang baru bensin ya, itu sudah menahun 26 tahun. Jadi ya wajar saja ada seperti ini. Salah satunya tadi rumah, alasannya karena maintenance-nya itu jauh lebih mahal. Ini sebenarnya sempat heboh di awal periode, tapi sekarang senyap lagi, muncul lagi sekarang. Gimana nih Bung Media? Ya ini kesempatan yang baik untuk memperbaiki regulasi kita soal ketidakadilan upah ya contohnya. Karena Kementerian Keuangan harusnya lihat data. Sekarang itu kelas menengah itu menghabiskan 800 ribuan per bulan, sekitar itu untuk sewa rumah. Dan ini 50 juta. Berapa kali lipat itu. Dan ini mencederai keadilan saya kira dalam kondisi ekonomi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh usul solusi ke depan yang konstruktif ya. Yang pertama, nggak usah lagi aja tunjang menunjang ini. Satu gaji saja. Semua tunjangan, gaji pokok itu masuk dalam satu plot. Dan kemudian dikenakan pajak. Dan satu lagi mungkin kenyataan menyakitkan yang juga ingin saya sampaikan ya. Gaji pejabat negara, khususnya anggota dewan Pak, itu pajaknya ditanggung oleh negara. Betul. Ya, itu dan yang ini jadi tidak fair. Karyawan swasta itu bayar pajak penghasilan. Dan ini tidak fair. Dan ini bukan dosa sekjen sekarang. Ini dosa lintas generasi. Lintas generasi. Dan Kementerian Keuangan harusnya tahu itu. Dan ini harus kita perbaiki. Ini sangat-sangat tidak adil. Sekarang siapa pekerja yang tidak dipajakin luar biasa hari ini? Dan itu sifatnya regresif. Dan kalau mau memperbaiki penerimaan negara, memperbaiki efisiensi anggaran, mulai dulu dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk, di bawahnya juga akan bermasalah. Gitu. Jadi saya kira ini kesempatan yang baik Pak. Saya menitipkan pesan saja sebagai masyarakat biasa. Bapak bergaul dengan anggota dewan, sampaikan ini dan kita nggak pernah tahu. Siapa tahu anggota dewan sekarang berubah pikiran. Saya nggak mau terima tunjangan itu karena hitung-hitungannya Pak, yang 50 juta ini kalau 5 tahun total 1,8 triliun. Ya, dengan sekian banyak anggota dewan ya. Iya, 50 juta ya. Dan kalau DPR mau berkontribusi pada negara, bisa bayarin nombokin kereta WUS yang rugi 1,6 T satu semester tahun ini. Dan itu udah berkontribusi sangat baik untuk negara. Dan kita juga tahu Pak, penghasilan anggota dewan itu kan tidak hanya dari gaji pokok dan ya mereka juga tahu ya. Ada salah satunya pebisnis ya kan. Itu juga mereka masih banyak penghasilan lain gitu. Nah, itu ada ketimpangan upah yang luar biasa di masyarakat hari ini dan saya kira kita mengadu ke dewan dan dewanlah yang merubah ini. Jadi kalau ingin menciptakan keadilan, mulai dari dapur kita sendiri, dapur anggota dewan dulu. Dapur anggota dewan, dapurnya ada di Pak Sekjen nih. Nah, tapi saya paham Pak Sekjen mungkin nggak akan bisa merubah regulasi ini. Kementerian Keuangan yang harus dikritik. Tidak boleh kemudian ada tunjangan yang kemudian diberikan tanpa kemudian ada argumentasi yang jelas. Saya sepakat dengan survei Pak, tapi survei mana yang digunakan untuk besaran 50 juta ini, angkanya dari mana digunakan oleh Kementerian Keuangan? Itu harus dijawab oleh Kementerian Keuangan. Kita juga akan coba hadirkan nanti lain waktu ya Kementerian Keuangan untuk juga bisa mempertanggungjawabkan apa dasarnya untuk memberikan tunjangan anggota dewan di tengah misi efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi gini, yang jadi juga saya melihat ada sedikit melukai hati publik ketika Wakil Ketua DPR Adis Kadir juga mengatakan bahwa ya mungkin Menteri Keuangan kasihan sama anggota DPR katanya gitu. Ini kalau ngomong-ngomong kasihan, lebih kasihannya kena PHK gitu loh. Nah ini saya mau tanya ke Pak Sekjen juga, ini pernyataan formal atau pernyataan informal yang memang tidak didiskusikan terlebih dahulu oleh pimpinan DPR dengan Sekjen? Ya tentu di DPR itu kan semua pada dasarnya adalah mempunyai hak politik yang sama untuk bicara ya. Jadi saya kira yang disampaikan Pak Adis tentu dalam konteks dengan teman-teman media itu sebagai kekerabatan lah, menjelaskan itu bukan dalam konteks formal tapi lebih ketika beliau keluar setelah memimpin paripurna dengan teman-teman media itu kan beliau menyampaikan secara santai kan, itu bukan dalam forum formal. Saya kira kalau dari sisi formalnya mungkin tidak dalam konteks itu sebenarnya. Tapi
melalui forum ini saya juga ingin bertanya gitu Pak Indra, kalau nanti misalnya akan ada gejolak begitu, ya sepertinya tidak harus menunggu gejolak ya, karena sekarang juga kita sudah tahu kondisi perekonomian masyarakat bagaimana begitu. Saya kembali tanyakan, apakah ada upaya untuk mendorong para anggota, seperti yang dikatakan Bung Media tadi juga kan, Pak Indra bergaul dengan anggota Dewan, berdiskusi dengan pimpinan DPR. Ya coba ngobrol sama pemerintah, sama Menteri Keuangan. Kalau kata Bung Media tadi, ini justru kesalahannya Kementerian Keuangan. Ada nggak upaya untuk itu? Untuk berdiskusi juga, untuk mendorong untuk diskusi dengan Kementerian Keuangan. Kalau dari sisi kami di Sekretariat Jenderal, secara reguler setiap bulan kami mengevaluasi juga dan dengan Badan Urusan Rumah Tangga gitu ya. Jadi hal-hal yang harus dilakukan, bagaimana Dewan bisa melakukan tugas fungsi, pengawasan, kemudian legislasinya, dan juga fungsi anggaran itu dilaksanakan dengan baik. Jadi sebenarnya kalau melakukan evaluasi kan, evaluasi bukan berarti kemudian kita ingin terlihat anggota Dewan itu jadi kayak pahlawan, kemudian nggak nerima gaji, nggak gitu, nggak juga kan? Karena dalam konstitusi dimanapun negara semua ditempatkan pada porsi yang semestinya gitu ya. Jadi kita juga harus berbicara dalam konteks menempatkan porsi yang semestinya gitu ya. Kalau misalnya bahwa anggota Dewan sudah meninggalkan rumah, ya memang harus pengganti ya gitu. Saya kira itu yang harus Oke, kalau itu yang dipertahankan Pak Indra, memang ya menurut Pak Indra tadi ya sudah layak lah ya anggota DPR itu mendapatkan gaji seperti di negara-negara lain juga mendapatkan gaji dengan yang nominal yang sudah ditentukan. Tapi bagaimana mengkomunikasikan juga kepada publik supaya ini juga tidak menjadi gejolak gitu. Karena ketimpangannya kan terlalu jauh lah ya, anggota Dewan dengan masyarakat biasa misalnya. Ini kan ya namanya juga kehidupan bermasyarakat, ada disparitas si kaya dan si miskin gitu kan. Itu wajar. Untuk mengkomunikasikan ini supaya juga publik bisa paham gitu bahwa ini anggota Dewan ini layak dengan misalnya menunjukkan kinerja yang lebih baik dari anggota Dewan. Ya saya kira untuk kinerja itu untuk periode sekarang ini sudah sangat cukup baik ya, sampai dengan hari ini ukuran-ukurannya bukan hanya ukuran yang terlihat kuantitatif ya, seperti misalnya 14 RUU undang-undang yang sudah dihasilkan dan beberapa kerjasama dengan negara-negara lain yang sudah diketok gitu ya. Tapi juga misalnya bagaimana misalnya Komisi 8 memperjuangkan ongkos naik haji yang sebesar tertentu, kemudian diturunkan gitu ya. Kemudian anggota Dewan memastikan misalnya di seluruh Indonesia jaringan wifi untuk pelajar ada gitu. Hal-hal yang semacam itu sebenarnya kinerjanya banyak, tapi memang ada satu kelemahan, berbagai kinerja itu tidak tersampaikan ke publik secara baik. Itu masalah komunikasi kan berarti? Ya saya kira tidak tersampaikan ke publik secara baik, sehingga orang melihat DPR by nature kemudian kalau ada sesuatu selalu kemudian dijadikan satu poin untuk dilakukan gugatan-gugatan gitu misalnya. Diskusi kita terakhir ditutup Bung Media, apa yang mau disampaikan dengan kondisi seperti yang sudah dipaparkan Pak Indra tadi? Iya Pak, saya 3 tahun jadi staf ahli di Senayan Pak, jadi tahu bagaimana tunjangan itu, berapa besaran gajinya, termasuk juga apa yang menghambat kinerja anggota Dewan. Itu satu hal. Tapi menurut saya dengan kondisi ekonomi kita hari ini, kita harus arif begitu ya. Nggak ada ASN yang dapat, mungkin nggak banyak ASN yang dapat tunjangan beras ya. Tunjangan bensin. Apalagi beras sekarang harganya mahal gila-gilaan. Beras harganya mahal. Ini sangat melukai publik begitu. Jadi saya sepakat ada persoalan sistemik dari regulasi kita, itu harus diberubah. Gaji itu cukup satu aja, nggak usah ada tunjangan-tunjangan lagi terus kemudian nambah setiap tahun lewat Menteri Keuangan. Ada potensi abuse di situ gitu ya, konflik kepentingan. Dan saya kira pesan dari masyarakat kan sederhana. Jangan mengais di atas penderitaan masyarakat itu. Mudah-mudahan didengar oleh mudah-mudahan didengar dan memberikan DPR bisa memformulasikan kebijakan yang paling moderat ya di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih ada jalan. Saya berharap anggota DPR mengambil opsi populis. Tidak menaikkan gaji di tengah kondisi hari ini. It's gonna be something else, Pak. Terima kasih Bung Media, Pak Indra sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Kita sangat hargai keterangan yang disampaikan oleh Sekjen DPR Pak Indra dan juga Bung Media saat ini. Dan solusinya adalah yaitu tadi kita bisa mereview kembali dengan arif gitu dan pola komunikasi yang baik juga kepada masyarakat agar masyarakat tidak tercederai dengan isu-isu seperti ini. Terima kasih Pak Indra dan Bung Media. Saudara, setelah jeda kami masih punya informasi